lagi dari bahasan tentang hormon di sistem reproduksi. Langsung aja ya, saya akan tulis macam-macam hormon yang ada di sistem reproduksi. Sebagian besar mungkin kalian sudah kenal. Oke, kita mulai pada pria. Pria itu hormon yang dihasilkan di testis adalah ini. Namanya mirip dengan kata-kata asalnya, testosteron. Sedangkan pada wanita ada dua yang dominan. Yang pertama disebut estrogen, yang kedua disebut ini, progesteron. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau pria punya testosteron banyak, mungkin nggak pria itu menghasilkan estrogen? Mungkin. Mungkin nggak pria menghasilkan si progesteron? Mungkin. Mungkin nggak wanita menghasilkan testosteron? Mungkin. Di biologi itu semuanya mungkin. Cuma mayoritas pada pria adalah dihasilkan lebih banyak testosteron dibanding yang dua ini. Makanya saya tulis pria testosteron, wanita estrogen dan progesteron. Nah, sekarang ada dua hormon lainnya yang saya akan bahas, dan dua-duanya ini dimiliki dalam jumlah berimbang pada pria dan wanita punya hormon ini, yaitu LH dan FSH. Singkatannya nanti saya beritahu. Sekarang kita lihat dari tempat di mana dihasilkan hormon ini. Testosteron dihasilkannya di mana? Gonad pada pria, testis. Progesteron dihasilkan, dan dua-duanya, dan estrogen maksudnya, nih, dihasilkan di gonadnya sih siapa? Wanita kan, berarti di ovarium. Nah, sekarang permasalahannya, LH dan FSH dihasilkan di mana? Ini, saya kasih kuncinya. Ada saya gambar gini, tengahnya agak lekukan. Ini ada di kepala kita, ada medulanya di belakang. Dan ada lipatan-lipatan. Nama dari organ yang besar ini adalah otak. Nah, apakah LH dan FSH dihasilkan di otak? Hampir, jawabannya hampir betul. Tapi dihasilkan di kelenjar yang dekat di bawah otak. Nama kelenjar ini adalah kelenjar pituitari. Pituitari kita sudah belajar di sistem hormon bahwa ini adalah kelenjar yang penting karena banyak hormon dihasilkan di kelenjar pituitari ini. Kalau manusia misalnya pituitarinya itu diambil, hampir bisa dipastikan dia akan mati. Saya bisa jamin. Ada yang ngambil pituitari orang, dia akan mati. Karena hampir semua hormon yang dibutuhkan oleh tubuh dihasilkan di sini. Maka dari itu pituitari disebut juga ini, dalam bahasa Inggrisnya, master gland. Master gland itu maksudnya gini, master itu adalah ya yang paling atas. Gland adalah kelenjar yang paling atas, yang paling banyak menghasilkan hormon. Oke, sekarang kita lihat dari dua ini dulu, testosteron dan estrogen. Kita bahas progesteron agak belakangan. Testosteron ini, ejaannya betul kan? Berfungsi untuk dua hal. Yang pertama ini saya tulis gampangnya gini aja. Perkembangan kelamin primer. Apa arti primer? Kalau ada primer pasti ada yang sekunder kan. Jadi saya tulis saja perkembangan kelamin sekunder. Nah, begitu juga si estrogen nih. Testosteron dan estrogen itu berfungsi untuk perkembangan primer dan sekunder. Sekarang kita bahas. Kalau primer di pria, saya tulis di sini, dan wanita, ini intinya adalah menghasilkan gamet. Jadi segala hal yang menghasilkan siapa tadi? Sperma dan ovum itu adalah perkembangan primer. Kenapa primer? Karena yang paling penting dalam sistem reproduksi adalah dua ini kan. Dua ini akan bersatu menjadi, jadi ini adalah ada sel telur nih, terus datang sperma rombongan. Berapa tadi saya bilang? 5 juta sel kan? Iya, banyak semua. Semua menyerbu satu. Cuma ada satu yang bisa masuk. Nah, ketika dia masuk, dia akan berubah menjadi zigot yang punya inti. Zigot akan berubah menjadi bola-bola sel. Nah, bola-bola selnya akan jadi banyak. Nah, akan jadi janin. Nah, tapi intinya adalah sperma dan ovum inilah yang paling penting. Berikutnya adalah perkembangan sekunder. Kalau primer yang paling penting, sekunder berarti tidak terlalu penting kan? Tapi asal kata tidak terlalu penting ini tidak berlaku di biologi. Sekunder artinya adalah tanda-tanda fisik dari luar. Tanda-tanda fisik. Artinya pada pria, kita sekarang list ya. Pria dan
wanita. Kita coba lihat. Kita bicara tentang si sekunder nih. Pada pria, tanda-tanda sekunder itu adalah biasanya suara menjadi berat, terus dada menjadi bidang. Pada wanita kebalikannya kan, suara menjadi nyaring, terus dadanya bukan bidang tapi tumbuh kelenjar apa? Karena kita mamalia, kita punya kelenjar mamai untuk menyusui pada wanita. Nah, ciri-ciri inilah yang disebut sebagai ciri-ciri sekunder yang terlihat dari luar. Satu lagi deh kalau pada pria, timbul apa yang di leher? Timbul jakun, karena itu suaranya jadi berat kan. Nah, selain itu ada tumbuhnya rambut-rambut pada bagian-bagian tertentu, misalnya rambut-rambut kelamin atau rambut-rambut di bagian armpit atau bagian ketiak. Itu juga pada pria juga tumbuh kumis, tumbuh jenggot. Itu adalah bagian-bagian sekunder. Wanita tuh pinggulnya akan menjadi lebih lebar. Kenapa? Untuk perkembangan bayi kan, supaya dia bisa melahirkan. Oke, sekarang sebelum kita bahas tentang siklus menstruasi dan ini nih, LH dan FSH dan progesteron, saya coba highlight dulu atau review bagian-bagian yang penting. Testosteron itu di testis, estrogen dan progesteron itu di ovarium. Jadi ini spesifik untuk pria, spesifik untuk wanita. Sedangkan LH dan FSH yang belum saya bahas ini adanya di kelenjar pituitari, dihasilkan di otak. Karena otak itu dimiliki oleh pria dan wanita, jelas lah kan. Dua-duanya punya otak kan. Jadi dua-duanya itu menghasilkan LH dan FSH. Nah, kita balik lagi ke testosteron dan estrogen itu berperan dalam perkembangan primer dan sekunder. Primer itu artinya adalah menghasilkan gamet. Segala hal yang menghasilkan gamet itu namanya primer. Sekunder adalah ciri-ciri fisik dari luar. Contohnya suara berat, dada bidang, timbul jakun pada pria. Suara nyaring, tumbuh kelenjar mamai dan pinggul. Oh, saya lupa nulis di sini ya. Pinggul ini semakin melebar tulang pinggulnya. Oke, sekarang kita bahas materi tentang yang lainnya, yaitu si LH dan FSH. Oke, saya pilih halaman kosong dulu. Nah, sekarang sudah kosong. Saya kembalikan ke daerah sini. Oh, yang belum siapa tadi? Progesteron kan? Progesteron ini lebih ke arah sering dibilang adalah hormon kehamilan. Jadi, dia ini menjaga kehamilan. Contohnya, dia adalah ini. Penebalan dinding rahim. Dan yang kedua adalah memelihara kehamilan dengan menambahkan nutrisi dan perkembangan plasenta pada bayi. Oke, kalau tadi estrogen lebih ke arah, saya ulang lagi di sini. Estrogen nih, hormon kewanitaan, si estrogen nih, karena sekunder dan primernya. Sedangkan si progesteron adalah ketika kehamilan. Nih, kehamilan. Sekarang kita lihat sisa dua hormon sebelumnya, yaitu si LH dan FSH. Nah, kalau kita membahas dua hormon ini, LH dan FSH, kita tidak akan komplit tanpa membahas siklus yang ada pada wanita, yaitu siklus menstruasi. Oke, sekarang saya coba bahas siklus menstruasi secara sederhana gini deh. Misalnya kita mulai dengan hari pertama menstruasi, yaitu ketika dinding rahim ini luruh menjadi darah dan darahnya keluar. Oke, dari situ otak akan mendapat instruksi. Ini saya gambar otaknya, cerebellum. Ini ada kelenjar pituitari. Akan mendapat instruksi untuk mengeluarkan hormon. Hormon akan berjalan di darah lalu sampai ke si ovarium. Nama hormonnya FSH. FSH itu sendiri disingkat menjadi follicle stimulating. Jelasnya terakhirnya jelas kan? Hormon, kita baca secara terbalik. Hormon yang mensimulasikan keluarnya follicle. Jadi follicle itu apa sih?
Folikel adalah selubung yang melingkari sel telur. Lama-lama folikel ini akan menjadi besar, tumbuh besar. Nah, karena ada hormon ini, folikel akan dibentuk dan seterusnya telur ini akan terbawa kan, menjadi besar juga. Oke, setelah telur ini menjadi besar, ovarium akan mengeluarkan hormon, yaitu hormon ini, estrogen yang tadi pertama sudah kita bahas kan. Dia akan membuat dinding rahim menebal lagi. Tadi kan sudah luruh kan, hari pertama menjadi darah kan, ini menjadi darah. Saya hapus lagi bagian ini supaya tidak bingung. Belum jadi darah. Oke, sekarang jadi tebal lagi nih dua-duanya, karena pekerjaan hormon estrogen. Estrogen juga memicu otak untuk mengeluarkan hormon yang kedua. Hormon yang kedua adalah hormon LH. LH itu singkatannya apa? Ini, luteinizing hormon. Bahasanya agak susah ya, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga biologi penuh dengan bahasa Latin. Ingat, jangan dihafalin tapi coba dimengerti artinya. Luteinizing hormon. Luteinizing hormon akan membuat telur yang tadi ada di dalam ini kan semakin membesar nih. Tapi dia nggak bisa keluar. Dengan adanya LH, telur bisa keluar. Jadi dia keluar, jalan ke sini, lalu nunggu di sini. Peristiwa keluarnya telur dari ovarium disebut ovulasi, karena penyebabnya LH. Nah, sekarang folikelnya kan nggak ada yang ini nih. Wah, jadi terhapus semua ya. Saya gambar lagi di ovariumnya. Nah, folikelnya jadi kosong kan. Folikel yang kosong ini akan mengeluarkan hormon yang kedua. Hormon yang kedua juga bekerja tambah menebalkan dinding rahim. Tebak hormon yang kedua namanya apa? Kalau tadi estrogen, yang kedua namanya progesteron. Nah, progesteron ini akan menjaga kehamilan. Selama telur ini belum dibuahi, dia akan terus ada. Oke, selesai kan? LH sudah, FSH sudah, ini udah, estrogen udah, progesteron udah semuanya keluar. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya, ini otak saya jelaskan dulu. Yang terjadi berikutnya ada dua skenario. Pertama, ada sperma masuk, lalu membuahi si telur ini, lalu jadi bayi kan. Jadi bayi ini akan dipelihara oleh si progesteron, hormon kehamilan. Tapi kalau tidak ada sperma yang masuk di sini, tidak ada sperma yang masuk, maka progesteron akan dikurangin jumlahnya, ini akan dihilangkan, ini juga dihilangkan. Dinding sel ini, bukan dinding sebenarnya, dinding uterus atau dinding rahim ini tidak ada yang memelihara lagi, maka itu luruh menjadi darah. Sel telurnya gimana? Ikut turun ke bawah, terbawa darah menstruasi, jadi ikut turun ke bawah. Nah, turun ke bawah, karena itu FSH dihasilkan lagi kan, LH dihasilkan lagi, jadi siklusnya akan berlanjut. Karena itulah tiap bulan para wanita mendapat haid atau menstruasi, karena tidak ada sperma yang masuk. Sekarang bayangin, kalau wanita hamil, berarti dalamnya ada bayi kan? Pernah nggak wanita hamil itu menstruasi? Nggak pernah kan? Bayangin betapa ngerinya kalau wanita hamil itu menstruasi, darah dan bayinya keluar, kecuali keguguran kan. Selama masa kehamilan tidak terjadi menstruasi, karena ini sebabnya. Saya tambahkan terakhir supaya jelas. Tadi kan kita sudah setuju kan, ini estrogen dihasilkan, lalu progesteron dihasilkan. Selama progesteron ini ada, FSH itu dihambat. Kenapa? Ya buat apa? Toh ini untuk memelihara kehamilan kan, jadi istilahnya di sini ada bayi kan. Kalau progesteron itu memelihara kehamilan, buat apa dihasilkan folikel lagi? Karena ini aja belum beres, istilahnya gitu kan. Tapi ketika progesteron itu lama-lama kan nggak ada yang datang nih spermanya, runtuh kan, progesteron kurang, progesteron jumlahnya sedikit, tidak ada yang menghambat lagi, maka penghambatan atas FSH ini menjadi hilang. FSH bisa masuk lagi ke sini. Itu yang namanya siklus menstruasi. Biasanya tiap 28 hari sekali. Dan
wanita itu punya dua periode. Nah, ini awal dan akhir. Awal menstruasi biasanya disebut masa akil balik, ketika wanita pertama kali menstruasi. Dia akan berhenti menstruasi atau berhenti memproduksi telur ketika masa ini, menopause. Artinya menopause itu artinya perempuan yang sudah tidak mengalami menstruasi lagi. Menopause itu biasanya umurnya sekitar 40 tahun lah. Wanita 40 tahun itu sudah mengalami menopause. Oke, jadi saya ulang lagi, progesteron itu intinya gini deh, hormon kehamilan. Selanjutnya ada dua hormon yang belum kita bahas, LH dan FSH. Dihasilkan di kelenjar pituitari. FSH gunanya untuk ini, stimulating hormon. Follicle stimulating hormon membuat follicle itu aktif dan keluarkan dari si ovarium. LH gunanya untuk ini, ovulasi, keluarnya telur dari follicle. Nah, udah cukup sampai di sana tentang wanita dan segala hormon dan siklus menstruasinya. Oke. Berikutnya kita akan melihat penyakit menular seksual. Itu cukup sampai sini. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang sistem